Sudah buta, masih berani menantangku? Aku tidak takut. Jangan meremehkan aku, Lampir. Ya, tapi Santi, kenapa kamu melakukannya ke aku? Jangan bodoh, sudah tahu aku buta. Lepaskan aku, Santi. Lepaskan. Aku bisa saja melakukan itu, Lampir. Tapi sebelum itu, kamu harus menyembuhkan dulu mataku. Baiklah. Tunggu dulu. Sebelum kita melakukan pertukaran, aku ingin memanggil salah seorang dulu. Kansa. Bapak. Tameng ini dibuat khusus oleh mesin untukmu. Tapi dia mendengar kabar bahwa kamu sudah mati. Sekarang, terimalah. Tameng ini bukan tameng sembarangan. Dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dia mampu menyedot kekuatan lawan. Jadi, berhati-hatilah menggunakannya. Mana Respati? Biasa. Mana Respati? Aku Respati. Jadi kamu Respati. Pantas saja aku kalah dalam peperangan itu. Ternyata kamu sudah merencanakan semuanya dengan matang. Baiklah. Sekarang berhadapanlah denganku. Tahan biasa. Aku tidak ingin bertarung lagi denganmu. Karena bagaimanapun juga, kau adalah saudara kembarku. Kita sepertinya tidak perlu lagi merebut kekuasaan. Karena aku dengan sukarela akan membaginya denganmu. Dengar Respati. Aku tidak mau berbagi denganmu. Apapun itu. Sekarang bersiaplah. Hiat! Hentikan Romo. Aku tidak ingin melumuri tanganku dengan darah Romo. Berdebah. Masih beraninya kamu memanggil aku Romo. Pergi kau dari sini. Aku hanya punya satu putra. Benar Romo. Romo hanya mempunyai satu putra. Aku atau Respati. Selama aku masih hidup, maka Respati harus mati. Aku bisa saja membunuhmu dengan mudah, Kamandanu. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Karena aku bisa membunuhmu dengan cara yang lebih menyakitkan. Yaitu, membunuh kakakmu, Arya Dwi Pangga. Asal kamu tahu, karena kebodohanmu, kamu menyuruh kakakmu untuk membunuhku. Sekarang dia sudah mati di tanganku. Iya, itu kamu. Aja. Bajang, sedang apa kamu di situ? Kamu menginginkan Singgasana ini? Iya. Kamu memang calon pangeran Mangunkusumo. Singgasana ini cocok sekali untuk kamu. Tapi nanti, bukan sekarang ya. Biung janji, Biung akan penuhi semua keinginan kamu. Tapi bukan sekarang. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini sebelum ada yang menangkap kamu. Kamu tidak inginkan Biung kesusahan karena kamu? Dia memberimu duka agar kamu belajar untuk tegar. Mas Dwi Pangga. Dia pula yang memberimu cinta agar kamu belajar untuk berani dan berkorban pada saatnya nanti. Jika kamu terluka, tersenyumlah. Tanda kamu mampu mengatasinya.
jika kamu berduka, tetaplah tersenyum. Menangislah sedikit, tanda kamu mampu melaluinya. Tersenyumlah. Teruslah tersenyum. Hidup ini akan terasa ringan jika kamu lalui dengan senyuman. Kang Mas. Aku ingin minta bantuan kepada Arya Kamandanu. Biakta sudah kembali ke Kurawan. Dan Respati juga menghilang. Beribu ampun, Ganjang. Bagaimana mungkin Kamandanu bisa membantu Kanjeng, sementara Kamandanu belum bisa menyembuhkan luka hatinya? Ini semua gara-gara aku, Kanjeng Putri. Akulah yang membuat Kang Mas berbangga mati di tangan Biakta. Aku benar-benar bodoh. Aku bodoh sekali, Kanjeng Putri. Kemenangan. Aku memang harus menang melawan Majapahit. Biakta sekarang ini mempunyai kekuatan. Dia bisa menyedot ilmu kanuragan lawan ke dalam tubuhnya. Dia semakin kuat, ditambah lagi dengan ilmu kanuragan yang dia miliki. Untuk saat ini, dia tidak bisa dikalahkan. Kamu juga tidak bisa. Tapi kan aku anak kecil. Kalau aku sudah sebesar Bopo, baru bisa aku mengalahkan Krishna. Tetap saja tidak bisa. Kecil, gede, sama saja. Garis. Apa yang dikatakan Kansa itu benar, Bajil. Kamu itu memang bodoh dan tidak berguna. Kamu bilang apa, Sambi? Kamu bilang aku itu bodoh dan tidak berguna. Enak saja kamu. Terus apa namanya kalau kalah terus, hah? Sama anak kecil lagi kalahnya. Kalian ini bisanya menghinaku saja. Krishna itu bukan lawan yang sangat mudah. Malah hampir saja yang sudah mempunyai ilmu lahar panas tidak bisa melawannya. Dan kamu Kansa, kalau kamu sudah dewasa seperti Bopo, kamu belum tentu bisa melawan dia. Kamu kan anak Numbret. Bopo yang Numbret. Kamu yang Numbret. Bopo. Kamu. Bopo. Kamu. Berhenti! Sudah! Daripada kalian berdua ledek-ledekan, lebih baik aku tukar posisi kalian berdua. Bersiaplah! Aku sudah menjadi besar. Kenapa aku jadi kecil, Sambi? Kenapa kamu jadi besar? Aduh. Dengar ya, Bajil. Kamu itu sekarang harus menurut apa kata Kansa. Karena Kansa itu adalah orang dewasa. Ngangkat batu saja aku tidak bisa. Sampai keterlaluan. Bopo, cepat siapkan air hangat untukku. Aku mau mandi. Bopo tidak mau. Kamu kan sudah jadi orang dewasa. Bopo kan masih kecil. Masa kamu menyuruh Bopo? Bopo lupa ya kata-kata Biung. Kalau Bopo harus mengikuti kata-kataku. Bopo tidak mau. Pokoknya tidak mau. Kalau begitu aku akan panggil Biung. Iya. Bopo ambilin. Dasar dumpret kamu. Enak juga ya jadi orang dewasa. Tinggal menyuruh-menyuruh saja. Bagi. Paman siapa? Aku Kansa. Itu siapa? Bopoku. Kenapa boponya Kansa kecil, sedangkan Kansa besar? Mau bola ini?
Bola tersangkut. Ambil tuh bolanya. Kamu hebat, Kansa. Ih, Kansa makin jahil saja ya. Bobo, kita pergi. Ayo. Aduh, bolanya tinggi sekali. Gimana cara ngambilnya nih? Iya, kita kan berdua tidak bisa memanjat. Lalu siapa yang mengambilnya? Bola kalian tersangkut ya? Boleh aku bantu? Ini bolanya. Terima kasih Krishna, kamu tidak seperti Kansa. Iya, Kansa kecil dan Kansa besar sama saja, sama-sama iseng. Hah? Kansa besar? Iya, memang kamu tidak tahu. Sekarang kan Kansa sudah menjadi orang besar, orang dewasa. Iya, pasti makin jahil. Krishna baik ya. Ayo kita main lagi yuk. Ayo. Kemana kamu Krishna? Jadi, benar kata teman-teman kalau kamu sudah menjadi raksasa. Hei Krishna, kamu kaget ya melihat aku. Aku kan sudah lebih besar daripada kamu. Jadi aku bisa berbuat apa aja. Jadi, kamu menjadi besar hanya ingin menjahili teman-teman. Tunggu saja. Kamu mau apa Kansa? Lepas! 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 Beranjong, Krishna dibawa oleh siapa? Aku juga tidak tahu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Rasakan kamu Krishna. Dasar Kansa jahil! Beranjong, Krishna dilempar. Iya. Awas kamu Kansa, akan aku balas. Ayo kita ke sana. Ayo. Krishna, tadi siapa yang menjatuhkanmu? Iya Krishna. Tadi Kansa melemparku. Kansa? Iya, Kansa sekarang badannya menjadi besar dan jahilnya semakin bertambah. Kalau begitu, Kansa semakin leluasa menjahili teman-teman. Kamu tenang saja, kan masih ada aku. Ya sudah, lebih baik kita pergi saja. Ayo. Renggala! Mereka sudah pergi, Renggala. Keluar kamu! Renggala! Renggala! Keluar kamu! Gandari, kenapa menatapku seperti itu? Aku pantas marah padamu, Renggala. Kenapa kamu tidak menolongku di saat aku membutuhkan kamu? Apa kamu sengaja ingin membiarkan aku mati? Mulai saat ini, kita tidak perlu berpisah lagi. Aku akan menghancurkan Naga Sukma sendiri dengan caraku. Baiklah. Kalau kamu memang mau pergi, pergilah. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus mendengarkan kisahku dulu. Masih jelas dalam ingatanku. Beberapa tahun yang silam, aku dulu seorang kepala prajurit di Kadepaten ini. Tugas utamaku menangkap Naga Sukma, perampok yang selama ini meresahkan rakyat. Lapor Tuan, mereka telah menuju desa Komuning. Baik, siapkan pasukan. Kita ke sana. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Siap.
Masuk! Dengar, kamu tidak bisa membicarakan aku seperti ini. Dengar baik-baik, dengar. Aku tidak akan membuat perhitungan denganmu. Jika kamu mau membebaskan, aku mohon enggak. Enggak, dengarkan aku. Enggak! Enggak, jangan pergi! Berdasarkan perbuatannya yang selama ini meresahkan masyarakat, maka dengan ini diputuskan menghukum mati Naga Sukma. Sekarang kamu tahu siapa yang menang, kan? Bersiaplah. Besok kamu akan menerima hukuman mati. Dan berdoalah supaya kematian besok tidak menyakitkan. Lapor ketua, tahanan kabur. Biarkan dia hidup, agar dia bisa menceritakan tentang kejadian ini. Ayo, kita tinggalkan desa ini. Jangan takut. Aku tidak akan melukaimu. Siapa yang melakukan ini semua? Siapa yang melakukannya? Naga Sukma. Keluar kamu Naga Sukma! Keluar! Hadapi aku! Jangan hanya jadi seorang pengecut yang hanya bisa membunuh orang-orang tidak percaya. Keluar kamu! Kenapa kamu tidak keluar juga, bajingan? Apa kamu takut menghadapiku? Akan aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak keluar juga, akan ku hancurkan tempatmu. 1, 2. Lepaskan! Lepaskan aku, Naga Sukma! Lepaskan! Lepaskan! Kurang ajar! Lepaskan! Kalau berani, lepaskan! Bagaimana, Rengga? Apa kamu masih yakin bisa menang dariku? Brengsek kamu, Naga Sukma! Kalau kamu bukan pengecut, lepaskan tanganku. Kita bertarung 1 lawan 1.
kita tentukan siapa yang menang di antara kita. Melepaskan. Jangan mimpi, Renggala. Apa kamu lupa ketika aku memintamu membebaskanku? Tapi apa? Kamu menolaknya. Sekarang, terimalah pembalasanku. Kurang ajar kamu, Naga Sukma. Aku pasti akan menjebloskanmu kembali ke dalam penjara. Pasti! Coba saja kalau kamu bisa. Tapi sebelumnya, aku ingin membuktikan perkataanmu. Kalau tangan benar-benar besi. Apa yang mau kau lakukan? Tidak. Apa yang hendak kulakukan? Ya! Jangan! Ya! Maafkan aku, Renggala. Aku tidak tahu masa lalu kamu sebelumnya. Sekarang aku bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Tenanglah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku pasti akan membantu kamu membalas dendam pada Naga Sukma. Aku janji. Bopo, aku dengar ada ular itu bisa digunakan untuk mengalahkan Krishna. Emangnya kamu tahu di mana gua itu, Kansa? Aku tidak perlu tahu. Aku kan sudah dewasa. Jadi aku lebih pintar. Terus sekarang ada masuk ke gua itu dan bangunkan ular itu untuk bekerja sama. Ah, tidak mau. Bopo tidak mau. Bopo kan anak kecil, kamu kan orang gede. Jadi kamu saja masuk gua itu. Meskipun badanku besar, tapi aku anak kecil. Bopo orang tuaku. Jadi Bopo harus masuk ke gua itu. Kansa benar. Bajil, kamu itu kan bobonya. Jadi kamu harus masuk ke dalam gua itu. Ngerti kamu? Kansa, Bopo takut. Ayo cepat masuk. Kansa. Pokoknya Bopo harus masuk. Bau sekali mulut ular ini. Ular, ular, bangunlah. Ini aku Bajil. Bopo ditelan. Aku harus beritahu dia. Untuk apa kamu datang menemuiku? Apa kamu tidak bisa menerima kekalahanmu, Kamandanu? Aku datang untuk membalas kekalahan. Iya.
semakin kuat karena dia bisa menyedot ilmu kanuragaan hingga masuk ke dalam tubuhnya. Kamu harus mengosongkan pikiranmu, Ger. Jangan biarkan dia membaca kekuatanmu. Kosongkan, Ger. Paman, aku sangat mencemaskan Kamandanu, Paman. Aku tidak mau Biakta kembali menyakitinya dan melakukan hal yang sama yang dilakukannya pada Dupangga. Aku juga tahu Paman sangat menyayangi Kamandanu. Aku mohon, Paman, tolong bantulah Kamandanu. Aku tidak mau terjadi apa-apa padanya, Pak. Kanjeng Putri, Arya Kamandanu itu adalah murid hamba. Dan hamba menjaga dia sampai mati. Sekarang hamba ingin bersedia. Kembalikan amarahmu, Ger. Semakin kamu marah, kamu akan semakin mengeluarkan tenagamu yang akan disedot oleh Biakta, Ger. Keluarkan dari pikiranmu, keluarkan dari rasa amarahmu. Biarkan tubuhmu menyerang, gunakan jurus. Tanpa bentuk, serang bebas tanpa rasa marah. Tanpa memusatkan kekuatanmu. Lupakan gagamu, Ger. Lupakan dendammu. Serang. Dan selalu serang, serang Ger, terus. Kenapa pedang itu bisa terlepas dari tanganku? Padahal tadi kesempatan terbaik untuk membunuh Biakta. Atau jangan-jangan ini pertanda kalau Kamas Dwipangga masih hidup. Bagaimana, Paman? Bagaimana, Kamandanu? Kanjeng Putri, tidak terjadi sesuatu apapun juga buat Kamandanu. Kamandanu berhasil mengalahkan Biakta. Hanya saja dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan itu. Maksud Paman? Kamandanu belum bisa menguasai emosinya. Pasti ini gara-gara Nari Ratih lagi. Ternyata dia belum bisa melupakan gadis sialan itu. Laksmi, apakah ada masalah yang ingin kamu bicarakan dengan Bibi?
Kalau begitu katakanlah, Bibi pasti akan mendengarnya. Atau kamu tidak nyaman untuk bicara di sini? Ayo, kita ke kamar Bibi. Kita bicarakan semua masalah kamu di sana. Laksmi, Bibi lihat kamu sangat galau sekali. Kamu sudah ke tempat Kamandanu. Sekarang ini dia sedang terpukul sekali, Bibi. Karena kematian kakaknya. Makanya dia tidak memperdulikan aku. Itulah rupanya. Dia meninggalkan tugasnya di sini. Sudahlah Laksmi, kamu tidak perlu seperti ini. Bibimu ini bisa menerawang masa depan. Dan Bibi lihat, Kamandanu itu adalah jodoh kamu. Makanya, semua pernikahanmu tidak akan sukses, kecuali dengan Kamandanu. Benarkah, Bibi? Tapi kenapa? Dia selalu menjauhiku. Mungkin saja dia sedang terluka. Nanti kita akan obati lukanya. Aku akan meminta pamanmu untuk memperkerjakan dia sebagai kepala prajurit di Manguntur lagi. Jadi dia bisa membuka hatinya kembali seperti dulu. Terima kasih, Bibi. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan jasa Bibi ini. Dasar gadis bodoh. Atau kamu pikir aku melakukan ini hanya untuk kamu? Tidak. Sama sekali tidak. Aku melakukan ini agar aku bisa dekat dengan Kakang Kamandanu lagi. Tidak perlu sungkan, Laksmi. Bibi senang membantu kamu. Baiklah, Bibi. Aku mohon pamit dulu. Aku akan bicara pada Kamandanu supaya dia kerja di sini dulu. Baiklah. Sekali lagi terima kasih ya, Bibi. Aku sudah tahu, kalau tidak ada Bibi, aku harus cerita pada siapa masalahku ini. Tapi sekarang aku senang. Iya, Laksmi. Ada apa, Bibi? Tidak ada apa-apa. Itu tadi ada lalat. Baiklah, aku pamit dulu. Iya, Laksmi. Perintahkan kepada para prajurit untuk berjaga-jaga di wilayah Manguntur. Pastikan semuanya dalam keadaan aman. Mengerti? Dulu, Kanjeng. Lepaskan! Lepaskan! Kang Mas. Kang Mas tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Rejeng. Tapi makhluk itu benar-benar berbahaya. Dia telah berhasil masuk kembali ke Manguntur. Untung dia telah menolong. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih, Rejeng. Iya, Kang Mas. Ayo, Kang Mas. Aku tidak mengerti, Guru. Kenapa saat melawan Biakta, aku sulit sekali menguasai senjata. Apa yang sebenarnya terjadi padaku, Guru? Tolong jelaskan. Itu karena kamu terlalu emosi. Energi yang kamu keluarkan jadi tidak sempurna, akhirnya berantakan. Sebenarnya kalau kamu ingin mengalahkan atau memenangkan pertarungan, kamu harus bisa menekan dan menguasai emosi kamu. Jangan pernah terpancing emosi ketika bertempur seperti tadi, yang akhirnya membuat diri kamu lemah. Maaf mengganggu, Mpu. Hamba datang kemari untuk menyampaikan pesan dari Kanjeng Kebuwinarang. Makhluk aneh itu datang menyerang Kadipaten Manguntur. Hamba diminta kemari untuk menjemput Mpu untuk datang ke Kadipaten Manguntur. Baiklah, aku akan segera ke sana. Baik. Jadi dia menduduki tahta Kanjeng. Ini benar-benar aneh. Apa mungkin dia ingin menjadi temenggung di daerah Manguntur ini, Kanjeng? Tidak mungkin, Ranubaya. Makhluk aneh seperti itu apa mengerti masalah pemerintah? Lagi pula dia bukan manusia. Iya. Sebetulnya apa yang diinginkan makhluk ini, Kanjeng?
Bajang, apa yang kamu kerjakan di sini? Aduh, bisa-bisa rahasia Biung terbongkar gara-gara kamu. Kamu jangan pernah melakukan sesuatu hal tanpa perintah Biung. Ngerti kamu? Sekarang kamu pergi. Ayo cepat pergi. Kenapa masih di sini? Jajeng, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Kamas. Hanya saja Bayi Bajang itu datang menyerangku. Kelihatannya dia akan balas dendam terhadapku. Ini berarti kadipaten kita sudah tidak aman. Kita harus cari cara bagaimana memusnahkan bayi bajang itu. Kalau tidak, dia akan menyerang dan mengacau orang-orang sekitar sini. Hampir saja ketahuan. Aku harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai bayi bajang itu benar-benar mengacaukan rencanaku. Apakah kedatanganmu ke sini untuk mencari seseorang? Iya. Aku mencari orang yang sangat jahat. Dia mempunyai ambisi gila untuk menguasai tanah Jawa. Sepengetahuanku, dia pergi kemari untuk mencari kekasih yang bernama Maisin. Apa? Kamu bilang Maisin? Apakah yang kamu maksud adalah Biakta? Bagaimana kamu bisa mengenal Biakta? Apa kamu tahu dia di mana berada? Aku memang mengenalnya. Dia adalah laki-laki yang sangat dicintai Maisin. Tapi kalau memang benar yang kamu katakan, apa mungkin Maisin jatuh cinta dengan laki-laki seperti dia? Padahal Maisin adalah wanita yang sangat baik. Dan banyak laki-laki baik yang sangat menyukainya. Aku yakin Biakta pasti telah menipunya. Dia mencari Maisin untuk menyatukan kekuatan mereka. Dengan begitu, Biakta akan dengan sangat mudah mewujudkan ambisi gilanya itu. Gawat. Pasti sudah terjadi masalah besar di sana. Apa maksudmu? Tameng. Tameng itu sudah aku berikan kepada Biakta. Dan Tameng itu mampu menyedot kekuatan lawan. Biakta. Biakta pasti sekarang sudah menghancurkan negerimu. Ini tidak boleh terjadi, Tuhan. Aku harus kembali ke tanah Jawa. Aku mohon, bantulah aku. Apa? Kamandanu akan mencari Biakta dan mengajaknya bertarung, Kakang. Betul. Tenanglah, Dimas. Tidak terjadi apapun juga terhadap Kamandanu. Hanya saja Kamandanu belum bisa mengalahkan Biakta. Sampai akhirnya Biakta tetap berkeliaran. Syukurlah, Kakang. Semoga saja suatu saat nanti Kamandanu bisa mengalahkan Biakta dan membunuhnya. Biakta sudah melakukan banyak kejahatan. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Gara-gara dia, putraku Dwi Pangga juga terbunuh. Kang Mas Dwi Pangga masih hidup. Apa maksud kamu, Ger? Biakta belum membunuhnya, Bopo. Bukannya kamu bilang sendiri, Kang Mas kamu sudah mati karena terbunuh oleh Biakta. Memang, kemarin aku berpikiran seperti itu. Tapi perasaanku mengatakan, Kang Mas Dwi Pangga masih hidup, Bopo. Untuk itu, Guru, aku mohon pada Guru, tolong bantu aku mencari tahu, apakah perasaanku ini benar atau tidak. Aku mohon, Guru, bantulah aku untuk memastikan apakah Kang Mas Dwi Pangga masih hidup atau sudah mati. Baiklah. Paman akan mencobanya.
Bagaimana, Guru? Bagaimana, Kakang? Maaf. Rohku tidak bisa menyeberangi lautan. Ampun Kanjeng, hamba tidak bisa memenuhi perintah Kanjeng untuk kembali ke Manguntur dan menjadi kepala prajurit di sana. Tapi negeri ini membutuhkanmu, Kamandanu. Aku dan juga Manguntur membutuhkan kamu. Maksudku, sebagai penguasa Banyu Biru dan juga keponakan dari penguasa Manguntur. Aku ingin sekali melihat Manguntur itu makmur dan aman. Jadi Banyu Biru sebagai tetangganya akan ikut makmur dan aman. Apa yang dikatakan Kanjeng Putri itu benar, Mir. Kamu harus kembali ke Manguntur dan bersikaplah sebagai seorang kesatria. Jangan kecewakan Bopo dan mendiang Kang Mas kamu. Bopo sangat menaruh harapan besar pada kamu, Mir. Bajang, lepaskan. Jangan menarik baju biru seperti ini. Bajang, sebenarnya mau kamu ini apa? Ayo cepat, kamu pergi dari sini sebelum ada orang yang melihat kamu. Ayo cepat. Bajang, ayo pergi dari sini atau bilang. Kenapa telurnya jadi pecah seperti ini? Padahal kemarin aku sudah coba untuk memecahkannya, tapi tidak bisa. Jangan-jangan ini telur palsu. Kurang ajar. Siapa yang telah memasukkan telur ini? Siapa? Dwi Pangkat. Ya, pasti Dwi Pangkat. Patmi, menurut perhitunganku, seharusnya sekarang waktunya kelahiran anak kita. Tapi sampai sekarang, aku tidak tahu di mana keberadaan telur emas itu. Kakang benar. Seandainya makhluk jahat itu tidak mengambil telur itu, aku pasti bisa melihat wajah anak kita yang baru lahir. Kakang, Patmi! tolong aku, Kakang. Tolong. Hentikan suara itu! Hentikan suara itu! Biakta! Kenapa, Respati? Kamu pasti kaget melihatku. Mau apa lagi kamu? Membunuhku. Lakukanlah, Biakta. Kalau itu bisa memuaskanku. Tapi pasti tidak akan aku biarkan. Walaupun keadaanku masih kurang sehat, aku tidak akan membiarkanmu menang dalam pertempuran ini. Dasar bodoh! Dengar, Respati. Aku tidak akan mengotori tanganku untuk membunuh. Karena aku punya cara lain untuk membuatmu menderita. Biarta, kau benar-benar biadab mengurungku di dalam gua ini. Kakang baik-baik saja kan?
cukup, Kakang. Sudah cukup. Jangan dipaksakan lagi. Nanti Kakang sendiri yang akan terluka. Aku mohon, hentikanlah. Tapi Biarta, kau benar-benar biadab mengurungku di dalam gua ini. Kakang, Kakang baik-baik saja kan? Sudah cukup, Kakang. Sudah cukup. Jangan dipaksakan lagi. Nanti Kakang sendiri yang akan terluka. Aku mohon, hentikanlah. Tapi Kansa? Seperti dia memanggilku. Tapi itu bukan suara Kansa. Jangan-jangan siluman hutan. Kamu anak di dalam perutku. Tidak mungkin. Kenapa kamu bisa bicara? Aduh, kenapa kamu menendang perutku? Yang percaya, aku yang bicara. Aku lapar. Aku ingin makan mati kambing. Iya. Baik. Biung percaya. Tapi jangan menendang Biung lagi. Aku lapar. Aku ingin makan. Iya. Biung akan mencarikan kamu makan ya. Kebetulan Biung juga lapar. Ayo. Di kampung ini kenapa tidak ada kambing? Di mana mereka menaruh kambing-kambing itu? Aduh. Datuk bayi semprung. Kenapa kamu menentang perut Biung? Aku tidak mau tahu. Ini cari makanan sampai dapat. Kalau tidak, aku akan kembali terus ke Biung. Iya. Sudah. Biung sakit. Biung pasti akan mencarikan hati kambing untuk kamu. Tapi Biung mohon jangan menentang perut Biung lagi. Akhirnya aku menemukan kambing juga.
bukan kambing. Dan sebentar lagi kita akan makan hati kambing. Kenyang, kenyang. Aduh, jadi ngantuk. Dasar bayi aneh, masih di dalam perut sudah minta yang aneh-aneh. Aduh, kenapa kamu menendang? Sudah mengajak aku. Aku ini anak hebat. Yang aneh itu Biung. Iya, Biung minta maaf. Sekarang Biung mau tidur. Ngantuk. Aduh. Aduh. Ada apa lagi sih? Aku mau ketemu Bapak. Aku mau ketemu Bapak. Apa? Bayi Sempro, bopomu itu sudah mati. Kamu tidak mungkin bisa ketemu lagi sama dia. Ngerti kamu? Aku tidak mau tahu. Mau ketemu Bapak. Mau ketemu Bapak. Aduh sakit. Ampun, jangan menendang lagi. Aku tidak akan berhenti sebelum bertemu Bapak. Bayi Sempro, dia benar-benar menyiksa aku. Mana mungkin bertemu dengan Biakta? Dia itu kan sudah mati. Benar-benar mengerjai aku ini anak. Ampun, aduh, iya. Biung akan membawamu ke hukum ya. Aduh, sekarang berhenti menendangnya. Ini gua bopomu. Karena bopomu sudah tidak ada, jadi Biung membawamu ke sini. Apa yang kamu lakukan di sini, Sambi? Biakta, apa benar itu kamu, sayang? Sayang, aku sangat merindukanmu. Sambi, keluarlah dari tempat ini. Aku sudah muak melihatmu. Kurang ajar kamu, Biakta. Apa kamu lupa? Siapa selama ini yang selalu membantu kamu? Apa kamu lupa? Siapa yang membantu perang kemarin? Datang diri. Dengar, Sambi. Itu kejadian kemarin. Dan aku sudah melupakannya. Jadi aku minta, tinggalkan tempat ini. Kurang ajar! Kamu pikir aku senang datang ke sini, ya? Tidak. Aku datang ke sini karena terpaksa. Anakku yang di dalam perutku yang ingin bertemu denganmu, Biakta. Jangan jadikan alasan yang tidak masuk akal, Sambi. Hanya orang bodoh lah yang bisa mempercayaimu kalau anak di dalam kandungan itu bisa bicara. Tapi Biakta, aku tidak bohong. Anakku ini bisa bicara. Kalau kamu tidak percaya, ayo, tanya sendiri. Tutup mulutmu, Sambi. Sekarang keluar dari tempat ini, atau aku akan membunuhmu. Ajar! Dengar, Sambi. Itu kejadian kemarin. Dan aku sudah melupakannya. Jadi aku minta, tinggalkan tempat ini. Ajar! Kamu pikir aku senang datang ke sini, ya? Tidak. Aku datang ke sini karena terpaksa. Anakku yang di dalam perutku yang ingin bertemu denganmu, Biakta. Jangan jadikan alasan yang tidak masuk akal, Sambi. Hanya orang bodoh lah yang bisa mempercayaimu kalau anak di dalam kandungan itu bisa bicara. Tapi Biakta, aku tidak bohong. Anakku ini bisa bicara. Kalau kamu tidak percaya, ayo, tanya sendiri. Tutup mulutmu, Sambi. Sekarang keluar dari tempat ini, atau aku akan membunuhmu. Ajar! Berdebah Biakta. Dia tidak menganggap aku sama sekali. Menyesal aku membantunya selama ini. Hei, Bayi Sempro, semua ini gara-gara kamu. Biung jadi dimarahi oleh bopomu. Kamu sih minta bertemu dengan bopomu. Bikin susah saja. Memangnya dia sudah bertemu Bapak?
Aku ketiduran tadi. Apa? Jadi dari tadi kamu tidur? Iya, Bu. Habis aku mengantuk sekali. Jadi kamu tidak dengar kalau bopomu itu tidak mengakui kamu? Tidak, tapi dia tidak perlu khawatir. Kalau aku lahir nanti, aku akan balas Bapak, Bius. Susah-susah aku kesini. Kamu malah enak-enakan tidur. Semprul. Makhluk itu masuk ke kamar Kanjeng Tumenggung. Kita kejar dia. Kenapa kalian di sini? Hormat kami Kanjeng Purmasuri. Kami tadi melihat makhluk mengerikan itu masuk ke dalam kamar Kanjeng Tumenggung. Aku rasa kalian salah lihat. Aku dari tadi di sini tidak melihat makhluk apapun. Tapi Kanjeng, Sudahlah, kalian pergi. Kalian tidak usah mengkhawatirkan apapun di sini. Aku rasa makhluk yang kalian maksud itu tidak ada. Ayo cepat. daulat Kanjeng. Apa yang dilakukan anakku dengan Kebo Winara? Oh, ternyata dia ingin tidur dengan poponya. Baguslah. Memang seharusnya seperti itu. Apa yang menempel ini? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Kamas tidak apa-apa. Tidak Bapak Dajjal. Terima kasih atas pertolongannya. Makhluk apa itu Dajjal? Selalu datang dan meresahkan di Manguntur ini. Iya Kang Mas. Nanti akan aku cari tahu apa makhluk itu. Yang terpenting sekarang Kang Mas istirahat. Aku tidak ingin Kang Mas sakit. Aku ingin melanjutkan tapa berataku Kang Mas. Iya Dajjal. Bibi, Lasmi, mau kemana malam-malam seperti ini? Bibi hanya mau mencari udara segar. Kamu sendiri dari mana? Tadi aku baru bertemu dengan Kamandanu, Bibi. Tapi sepertinya dia tidak mau kembali ke sini. Oh, biarlah. Itu semua Bibi yang urus. Bibi serius? Oh, selalu saja anak itu membuat aku kesal. Aku harus memberinya pelajaran. Hormat kami Kanjeng Permaisuri. Ada apa Kanjeng Permaisuri? Sudi datang sendiri ke rumah hamba. Manguntur saat ini membutuhkan kepala prajurit seperti kamu, Kamandanu. Aku kesini khusus memintamu untuk kembali menjadi kepala prajurit di sana. Ampun Kanjeng. Hamba sangat tersanjung dengan permintaan Kanjeng. Tapi saat ini, hamba rasa hamba belum siap untuk kembali ke Manguntur. Kenapa? Apakah kamu masih bersedih karena kematian kakak kamu Arya Dewangga? Maka kamu tidak ingin melanjutkan kehidupan kamu lagi? Apa yang dikatakan Kanjeng Permaisuri itu benar, Ger. Kamu harus jalani hidup ini sebagai seorang kesatria. Kamu jangan terpuruk dalam kesedihan. Baiklah. Kalau begitu, hamba akan secepatnya ke Manguntur.
permaisuri itu benar, Ger. Kamu harus jalani hidup ini sebagai seorang kesatria. Kamu jangan terpuruk dalam kesedihan. Baiklah. Kalau begitu, hamba akan secepatnya ke Manguntur. Baru saja aku melihat makhluk itu arah ke sana. Lagi kita kejar. Ayo. Kemana makhluk itu perginya ya? Cepat sekali makhluk itu pergi. Sebaiknya kita cari ke arah sana. Ayo, ayo. Itu dia makhluknya. Ya, sepertinya dia takut sama api. Yuk, kita ke sana. Tolong! Tolong! Padmini. Aku haus sekali, Padmini. Haus. Tapi bagaimana kita bisa keluar, Kakang? Aku akan berusaha mencari air. Ya. Apa yang ingin Kakang lakukan? Padmini, agar pohon ini mengandung air, aku akan berusaha untuk memotongnya. Paling tidak, kita bisa membasahi bibir kita dengan air. Ya. Aku tidak kuat, Padmini. Beristirahatlah, Kakang. Baringkan tubuh Kakang. Kakang masih harus banyak beristirahat. Luka-lukamu sudah sepenuhnya sembuh. Kamu bisa segera kembali ke negeri. Terima kasih banyak, Tuhan. Aku berutang nyawa padamu. Aku sudah menyiapkan kapal untuk membawamu ke tanah Jawa. Dan untuk masalah Biakta, kamu harus bisa menyingkirkan tameng yang ada pada diri. Karena itu sumber kekuatan yang dimiliki Biakta untuk menyedot tenaga lawannya. Aku mengerti. Kalau begitu aku mohon pamit. Semoga Sang Hyang Widi membalas semua kebaikanmu. Berhati-hatilah. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Tanda Dasya. Salam hormat, Kanjeng. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa yang membawamu kemari? Anakku Respati menghilang, Winara. Sudah beberapa hari ini dia tidak kembali ke Kurawan. Kami sudah mengetahuinya, Danadeksa. Biakta sendiri yang memberitahukan kepada kami. Oh, Jagadewa Batara. Biakta itu bagai kutukan dalam hidupku. Dia tidak akan pernah rela melihat hidupku tenang. Tenang, Danadeksa, tenang. Apa yang bisa aku bantu? Aku memerlukan prajurit Manguntur untuk mencari Respati di seluruh wilayah Manguntur. Baiklah, Danadeksa. Biar bagaimanapun, kita masih besanan. Dengan senang hati aku akan bekerja sama. Kaman Danu, siapkan prajurit. Telusuri setiap jengkal di daerah ini untuk mencari Respati.
Daulat Kanjeng. Mau apa lagi kamu? Aku ingin bermain dengan kakak, Biung. Aku ingin bermain dengan kakakku. Aduh, tapi Biung capek. Biung mau istirahat. Aku ingin main sekarang, Biung. Pokoknya sekarang. Hentikan! Hentikan! Baik, Biung akan menuruti permintaanmu. Tapi hentikan! Jangan menendang terus! Karsa? Karsa! Ada apa, Biung? Adikmu ingin bermain denganmu. Adik. Tapi di mana adik Kansa, Biung? Apa Biung sudah melahirkan? Aku di sini. Suara siapa itu, Biung? Ini suara adikmu. Wah, hebat. Adikku bisa bicara. Sudahlah, sudahlah. Sekarang ajak adikmu bermain. Baik. Adik bayi mau main apa? Aku ingin main apa tahu, Tante. Karsa? Karsa! Ada apa, Biung? Adikmu ingin bermain denganmu. Adik. Tapi di mana adik Kansa, Biung? Apa Biung sudah melahirkan? Aku di sini. Suara siapa itu, Biung? Ini suara adikmu. Wah, hebat. Adikku bisa bicara. Sudahlah, sudah. Sekarang ajak adikmu bermain. Baik. Adik bayi mau main apa? Aku ingin main apa tahu, Tante. Ini, Biung. Ayo mulai, Biung. Lebih cepat, Biung. Ayo lebih cepat lagi. Biung payah. Aku bosan main di sini. Aku ingin main di luar. Tidak, tidak, tidak. Biung tidak mau main di luar. Tidak, pokoknya aku ingin bermain dengan Tante di luar. Aku mau main. Main. Iya, 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 iya. Kita main di luar. Ayo, Biung, tendang terus. Ayo, tendang. Ya. Kasa, berhenti, 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 berhenti. Kita istirahat dulu ya. Aku ingin lagi. Hentikan, hentikan. Bayi sepil, hentikan. Sudah, sudah. Jangan siksa Biung lagi. Biungnya Kansa makin lucu saja. Baik, baik. Kita main lagi ya. Kenapa kamu teriak? Hah? Itu teman-temanmu ya, Tante. Aku ingin bermain. Main bersama mereka. Tidak, 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 tidak. Aku tidak mau bermain dengan mereka. Kita akan bermain lebih seru. Biung gak mau. Ya, payah. Pulang, pulang, pulang sana. Ayo kita pulang.
jangan bisa biung terus. Tidak. Mau apa kalian? Kami dari kampung sebelah, Tuan. Maksud kami datang ke sini untuk bergabung dengan Tuan. Benar, Tuan. Kami sudah tidak tahan lagi melihat kejahatan Naga Sukma dan para anak buahnya yang selama ini mengganggu taman kami. Jadi kita harus menghentikannya, Tuan. Dengan senang hati aku akan menerima kalian. Kita pasti bisa mengalahkan Naga Sukma jika kita bersama. Aku senang sekali. Ternyata masih ada para pemberani yang mau melawan kejahatan Naga Sukma dan pasukannya. Untuk yang para wanita, kalian tetap tinggal di sini. Dan yang merasa laki-laki, kalian ikut aku. Aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayo. Tempat apa ini, Ringgala? Ini akan menjadi markas kita, Mandala. Tidak ada seorang pun mengetahui tempat ini. Kita bisa menggunakan tempat ini untuk menyusun kekuatan menghadapi Naga Sukma dan anak buahnya. Tapi ingat, tidak boleh ada seorang pun mengetahui tempat ini. Ini akan menjadi rahasia kita bersama. Baik, Tuan. Kita masuk. Mereka datang. Bersiap. Satu. Dua. Serang! Apa yang kalian lakukan di sini? Siapapun kalian, tolong jangan lakukan di desa ini. Karena perbuatan kalian, desa ini bisa mengalami bahaya. Jangan takut, Bu. Naga Sukma tidak akan mengetahui. Kalau sedikit demi sedikit, pasukannya sudah mati. Ayo. Serang! Apa yang kalian lakukan di sini? Siapapun kalian, tolong jangan lakukan di desa ini. Karena perbuatan kalian, desa ini bisa mengalami bahaya. Jangan takut, Bu. Naga Sukma tidak akan mengetahui. Kalau sedikit demi sedikit, pasukannya sudah mati. Ayo. Atas gelap berkilat terang, pasukan dari Hitam yang akan memusnahkan Naga Sukma dan para anak buahnya. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk melawan Naga Sukma. Aku akan ikut bergabung dengan pasukan bercadar hitam. Silakan saja, kalau kamu mau mati konyol. Kalian kan tahu selama ini tidak ada yang mengalahkan Naga Sukma. Tunggu. Coba kalian pikir, bisa-bisa desa kita menjadi sasaran amalan Naga Sukma hanya gara-gara pasukan bercadar itu. Lebih baik aku dan keluargaku mengungsi dari desa ini ke tempat yang lebih aman. Daripada kami terkena kemarahan Naga Sukma dan para anak buahnya. Hei, dasar pengecut! Pasukan Naga Sukma pasti akan kalah. Dia akan hancur oleh pasukan bercadar hitam.
Jadi, kamu ingin membunuh kami semua? Di desa ini punya mata dan telinga. Naga Sukma dan para pusakanya mendengar semua ucapanmu itu. Biarkan pasukan Naga Sukma mendengar. Tidak ada yang bisa menghalangi itu untuk ikut bergabung dengan pasukan bercadar hitam. Buatlah istrimu bangga. Bergabunglah dengan para pasukan bercadar hitam. Hati-hati, Kang. Kang, nih. Daripada kamu ngurusin ayam terus, mendingan kamu bergabung dengan pasukan bercadar hitam. Sekarang ini semakin banyak saja yang ingin bergabung dengan kita untuk menghancurkan Naga Sukma dan para anak buahnya. Perjuanganmu sudah menampakkan hasil Gandari. Tapi kumohon dengan sangat, kamu tetaplah berhati-hati. Kamu juga harus merahasiakan jati diri kamu. Tetaplah berpura-pura menjadi laki-laki, biar mereka percaya padamu. Baiklah, aku setuju denganmu. Kalau begitu, aku akan menghapus nama Gandari dari otakku. Dan mulai saat ini, aku akan memanggilmu sebagai Mandala. Mandala? Iya, Mandala. Maaf Ketua, apa yang harus kita lakukan malam ini? Apa kita harus menyerang markas Naga Sukma? Tidak bisa. Kekuatan kita masih belum cukup. Belum saatnya untuk kita menyerang. Terima kasih. Kenapa selalu memakai cadar? Ada apa? Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Maaf sebelumnya, kami cuma penasaran siapa sebenarnya ketua ini. Ketua selalu memakai cadar, dan kami tidak tahu wajah ketua seperti apa. Siapa sebenarnya aku tidaklah penting. Aku Mandala. Kalian cukup tahu namaku saja. Baik ketua. Ketua, ada 2 orang dari desa sebelah ingin bergabung dengan kita. Jadi kalian yang ingin bergabung bersama kami. Benar Ketua, tapi bukan hanya kami saja yang ingin bergabung, tapi para penduduk lainnya. Kalian tidak perlu takut. Aku akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Tapi mulai sekarang, aku minta siapapun yang ingin bergabung bersama kami harus mengenakan cadar. Hidup Ketua! Hidup Ketua! Hidup Ketua! Hidup Ketua! Hidup Ketua! Kami akan selalu terbuka menerima siapapun yang mau bergabung bersama kami. Kita akan bersama-sama menghancurkan gerombolan Naga Sukma. Dan kalian tidak perlu takut mereka akan membumi hanguskan desa kalian. Karena kami akan selalu melindungi kalian. Siapa yang ingin bergabung dengan kami? Silakan angkat tangan. Kami tidak akan maksa siapapun yang tidak mau bergabung bersama kami. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, ini semua demi kebaikan kalian. Mari kita hancurkan Naga Sukma. Siapa yang ingin bergabung dengan kami? Silakan angkat tangan. Kami tidak akan maksa siapapun yang tidak mau bergabung bersama kami. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, ini semua demi kebaikan kalian. Mari kita hancurkan Naga Sukma. Apa kau? Mereka ingin menghancurkanku. Benar Ketua. Bahkan para penduduk sudah terpengaruh dan bergabung sama mereka Ketua.